Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita melanjutkan perkuliahan dalam bentuk diskusi pada pagi ini, di mana topik kita berfokus pada konsep dasar standar intervensi keperawatan Indonesia yang merupakan salah satu standar keperawatan ya dalam hal ini untuk pemilihan intervensi keperawatan, di mana di kesempatan yang lalu kita sudah membicarakan mengenai konsep SDKI untuk merumuskan diagnosis keperawatannya Indonesia. Kemudian minggu tadi kita juga sudah berbicara tentang SLKI untuk menentukan luaran. Nah, hari ini kita akan membicarakan SIKI untuk pemilihan intervensi ya. Baik, seperti biasa video pembelajaran sebenarnya pasti sudah teman-teman tonton. Pada kesempatan ini kita langsung pada sesi diskusi. Aturannya seperti yang minggu lalu juga, yang mau mengutarakan pendapat, diskusi, pertanyaan, silahkan raise hand dulu. Nanti kita jawab satu persatu ya. Silakan dimulai. Kepala suku duluan, silakan. Oke, saya tunggu aja ya. Izin masuk, Nurse. Silakan, Arif. Mungkin teman-teman yang lain yang mau bertanya duluan sih, Nurse. Ya, dimulai dulu mereka tuh biasanya, Arif. Ya, silakan, saya nunggu aja ya. Belum ada yang nanya? Silakan kalau ada yang mau sharing penggunaan SIKI, apa bedanya dengan NIC kemarin. Pas saya minta testimoni deh, enakan pakai SIKI atau pakai NIC kayak gitu. Ada yang mau kasih pendapat nggak? Izin masuk, Nurse. Ya, Rip, silakan Rip. Oke. Untuk pemakaian SIKI masih belum sih, Nurse. Untuk praktikum masih SLKI, Nurse, saya. Oh, kamu sudah memakai SLKI tapi belum mencoba untuk belum mencoba untuk menggunakan SIKI gitu ya. Gini. Oke. Teman-teman yang lain sudah mencoba belum? Izin menjawab, Nurse. Belum juga, Nurse. Belum juga, oke. Namun di hadapan teman-teman ada SIKI nggak? Ada. Ada, oke. Apa mau kita coba kah? Mau kita coba? Oke. Sekarang gini, pilih salah satu diagnosis yang mungkin favorit selain nyeri akut ya. Udah bosan juga nyeri akut terus dari kemarin-kemarin. Tentukan deh dulu, Prio, Yoga, atau Arif tadi yang berbicara, pilih deh, dua masing-masing satu, teman-teman. Apa? Kita coba aja deh, kita praktekkan. Sebutkan apa, Arif, Prio. Mungkin Prio Yoga bisa membantu. Promosi kebersihan, Nurse. Aromaterapi, Nurse. Nah, jangan langsung ke sananya. Aromaterapi merupakan label intervensi. Oke. Promosi kebersihan juga label intervensi. Sebentar, jangan ke sana dulu. Kita mau menyelesaikan masalah apa di sini? Coba deh main urut kita. Makanya saya tanya,
Pilih salah satu diagnosis keperawatan teman-teman dulu. Apa? Pilih. Coba pilih dulu. Ayo, si A, apa A? Jangan langsung promosi kebersihan, A. Ini nurse. Maaf sebelumnya. Nah tuh, ada request. Berat badan berlebih katanya. Oke, coba cari. Coba buka kaitan antara SDKI dan SIKI, cari berat badan berlebih. Di daftar isi itu loh. Coba cari. Sudah ketemu halaman berapa? Nah, tuh sudah ada halaman 453 atau 452. Nah, pokoknya buka di situ. Coba buka di diagnosis berat badan berlebih. Setelah teman-teman buka, di situ pasti akan ada yang namanya intervensi utama dan intervensi apa ya? Pendukung apa pendamping ya? Saya lupa. Apa bahasanya? Pendukung. Oke. Nah, oke, kalau sudah melihat itu, intervensi utama biasanya tidak sebanyak intervensi pendukung. Ya biasanya 2, ada yang 4 kayak gitu. Maksud dari intervensi utama itu adalah label intervensi yang biasanya, yang lumrah, yang familiar dipakai oleh perawat kita di wahana praktek. Nah, coba sebutkan di situ apa aja intervensi utama untuk diagnosis berat badan berlebih. Apa aja di situ? Yang pertama ada konseling nutrisi, kemudian manajemen berat badan, sama promosi latihan fisik. Oke, coba berbagi deh. Konseling, yoga buka. Akma cari manajemen berat badan. Siapa tadi? Arif atau si Al cari yang satunya tadi apa ya? Apa yang meningkatkan latihan fisik ya tadi ya. Pokoknya cari ketiganya berbagi. Nah, cara mencarinya adalah coba cari, balik lagi ke daftar isi yang di awal. Nah, baru lihat dan tuju ke halaman yang bersangkutan. Buka halaman masing-masing tersebut. Biasanya secara umum yang namanya SIKI ini akan ada 4 huruf ya. Pertama itu ada O untuk observasi, T untuk terapeutik, E edukasi, K kolaborasi. OTEK biasanya tuh disebut OTEK. Nah, tuh ada angka halaman-halamannya sudah. Ada nggak bentuknya, pakemnya sebenarnya OTEK. Observasi, terapeutik, edukasi, sama kolaborasi. Udah ketemu belum? Oke, ketemu ya. Nah, kita akan memilih sebenarnya dari banyak aktivitas yang ada di label intervensi tertentu tersebut yang ada OTEK-nya, kita akan memilih sebenarnya mana intervensi yang bersesuaian dengan pasien kita yang didapatkan di data awal waktu asesmen. Misalkan, dia kan kedapatan kita berat badan berlebih. Apa yang menyebabkan dia berat badan berlebih? Apakah kurangnya aktivitas dalam berolahraga? Pertama. Kedua, apakah asupannya yang bermasalah? Atau misalkan, apakah manajemen berat badannya emang nggak dikontrol sama sekali? Misalkan. Ya, tidak semua atau enggak ketiganya intervensi utama itu akan kita gunakan kayak gitu. Tertuju pada hasil asesmen awal kita yang bermasalah di mana. Makanya saya bilang dari awal, ketika ketemu pasien dengan berat badan berlebih, misalkan, jangan cukup puas mendapatkan BMI-nya misalkan di atas 30, misalkan. Udah kayak gitu doang, enggak bisa. Harus teman-teman cari tahu apa yang menyebabkannya.
Kalau sudah ketemu apa yang menyebabkannya, nanti akan enak kita memilih intervensi yang bersesuaian. Contoh ya, kita misalkan apa ya? Dia misalkan kita buta nih, waktu asesmen kita cuma tahu oh dia berat badan berlebih. Lalu kita programkan dia misalkan manajemen berat badan misalkan. Kita programkan itu, ternyata tetap bocor. Karena apa? Karena dia kurang aktivitas fisik, karena dia kurang asupannya itu nggak dikontrol misalkan. Padahal kita cuma nyuruh dia olahraga atau batasi makan misalkan. Padahal penyebab yang bikin dia berat badan berlebih itu beda dengan cara kita menyelesaikan kayak gitu. Ya paham ya. Jadi intervensi yang harus kita pilih adalah yang bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Di mana cirinya? Di asesmen harusnya. Apa yang menyebabkan ini berat badan berlebih? Itu yang kita pilih. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, itu baru pemilihan label. Ya. Padahal di dalam label itu kan ada tadi otek. Kadang kita mengobservasi, kadang kita terapeutik juga, kadang kita mengedukasi, kadang kita mengkolaborasikan misalnya. Nah, coba dari 3 label yang kita sudah sebutkan tadi, coba lihat aktivitas-aktivitas di dalam otek tersebut apa aja tuh, yang termasuk O apa aja di situ. Coba dibacakan. Akmal, coba Akmal bacakan, Akmal. Apa yang kamu lihat di situ? Untuk manajemen berat badan di definisi, mengidentifikasi dan mengelola berat badan agar dalam rentang optimal. Oke. O-nya apa? Kemudian tindakan observasi, identifikasi kondisi kesehatan pasien yang dapat mempengaruhi berat badan. Satu. Kemudian, apa lagi? Terapeutik, hitung berat badan ideal pasien. Kemudian hitung persentase lemak dan otot pasien, dan fasilitasi menentukan target berat badan yang realistis. Nah, oke, stop sampai situ. Itu masih terapeutik ya. Jadi kita istilahnya kita tanyai, Bapak tinggi badan pian berapa meter? Kemudian berat badan pian berapa kilo? Kita fasilitasi dia untuk menghitung IMT atau BMI-nya misalkan. Kan dapat angka tuh. Nah, baru ketika dapat angka tersebut akan masuk klasifikasi obes kah, berat badan berlebih kah, atau ideal kah. Nah, dari masing-masing klasifikasi itu akan ketahuan kan kayak gimana harusnya kayak gitu. Nah, itu terapeutik. Ada nggak edukasi yang bisa dikasih kepada Bapak tersebut apa aja? Untuk edukasinya, yang pertama menjelaskan hubungan antara asupan makanan, aktivitas fisik, penambahan berat badan, dan penurunan berat badan. Dan yang kedua, jelaskan faktor risiko berat badan lebih dan berat badan kurang. Kemudian anjurkan mencatat berat badan setiap minggu jika perlu, dan anjurkan melakukan pencatatan asupan makan, aktivitas fisik, dan perubahan berat badan. Nah, tuh mulai dijelaskan berarti Bapak misalkan piannya berat badan berlebih nih karena apa? Suka misalkan makan asupan gula berlebih misalkan. Terus pian harusnya tiap hari itu coba deh dibikin tabel, misalkan hari Senin pian timbang berapa kilo. Coba pian tahan kebiasaan yang biasanya pian makan macam-macam itu, ditahan dulu, Selasa timbang lagi, Rabu timbang lagi. Nah, itu maksudnya diprogramkan di jadwal. Gitu. Kalau kolaborasi ada nggak di situ? Apa yang bisa dikolaborasikan? Untuk kolaborasi nggak ada, Ners. Nggak ada, karena kolaborasi ini biasanya untuk tindakan-tindakan yang memerlukan kolaborasi medis, misal di nyeri akut misalkan. Saya sendiri suka mencontohkan nyeri akut. Misalkan ada penggunaan analgetik misalkan pada orang-orang yang nggak selesai nyerinya ketika dilakukan terapeutik oleh mandiri perawat. Harus ada obat-obat analgetik yang masuk misalkan. Nah, itu masuk akan dikolaborasi pastinya. Atau misalkan orang-orang dengan kekurangan volume cairan,
nggak selesai, misalkan turgor kulitnya membaik ketika hanya minum doang, inputnya itu harus pasang infus, harus guyur cairan macam-macam. Nah, biasanya ada di kolaborasi kata-kata tersebut. Ya, paham ya? Kolaborasi artinya di luar tindakan mandiri perawat, tapi perawat yang melakukannya nanti. Itu kolaborasi. Oke. Label yang lain kayak gimana? Yang aktivitas fisik tadi siapa yang membuka? Ada yang bantu buka Kak tadi? Silakan panas. Oh ya, silakan gantian aja sama siapa tadi? Boleh silakan. Silakan ya. Dari mana ya nurse yang Ada nggak kamu buka yang tentang peningkatan aktivitas fisik tadi? Ini Ya, apa aja? O-nya apa di situ? O. untuk O-nya ada kurang lebih 6, ada identifikasi keyakinan kesehatan tentang latihan fisik, identifikasi pengalaman olahraga sebelumnya, identifikasi motivasi individu untuk memulai melanjutkan program olahraga, identifikasi hambatan untuk berolahraga, monitor kepatuhan menjalankan program latihan, monitor respons terhadap program latihan. Oke, berarti lebih kepada istilahnya itu seseorang itu diprogramkan untuk melakukan aktivitas fisik. Dia tuh kita identifikasi selama ini dia pernah berolahraga apa aja, dia suka nggak terhadap olahraganya, lalu ketika sudah melakukan olahraga apa yang terjadi. Itu kan sebatas, makanya kata-katanya kan cuma identifikasi itu kan masuknya ke O nanti. Kalau terapeutiknya apa lagi? Menjawab nurse. Ya silakan. Untuk terapeutiknya motivasi mengungkapkan perasaan tentang olahraga atau kebutuhan berolahraga, kemudian motivasi memulai atau melanjutkan olahraga, fasilitas dalam mengidentifikasi model peran positif untuk mempertahankan program latihan, kemudian ada fasilitas dalam mengembangkan program latihan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan, kemudian fasilitas dalam menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang program latihan. Nah, oke, sampai situ. Lalu kelihatan nggak apa bedanya antara O dan T? Kalau O tadi kan kata-katanya banyak identifikasi ya. Kalau terapeutik itu udah mulai kita masuk ke dalamnya, yaitu apa? Kita mulai mulai memprogramkan. Bahasanya kan tadi programkan ini, programkan itu, lakukan ini, lakukan itu, kayak gitu. Nah itu yang namanya terapeutik, artinya emang udah turun tuh intervensi keperawatan kita udah kena langsung ke pasiennya. Kalau yang O tadi kan identifikasi, cari tahu kayak gitu loh. Kalau ini udah kita tekankan kayak gitu. Kalau edukasi, berarti kan ajarkan ini, ajarkan itu. Biasanya pasti kayak gitu. Pertanyaan lanjutan adalah, ada nggak kolaborasi pada latihan fisik? Ada. Ada apa tuh? Contohnya Al atau tadi Arista atau siapa? Silakan. Nah, ini kolaborasi dengan rehabilitasi medis atau ahli fisiologi olahraga jika perlu. Ya, artinya seorang perawat juga dalam menurunkan berat badan itu, kalau orang berat badan berlebih itu nggak semena-mena langsung dikuruskan ya istilahnya tuh. Kan ada disiplin ilmu lain tuh yang rehabilitasi medik, orang-orang yang fokus terhadap ilmu nutrisi yang bisa berkolaborasi lah kita istilahnya. Nah itu bisa kita lakukan. Nah itu contoh kolaborasi. Nah, sampai sini udah mulai tertanam ya istilahnya.
intervensi atau label intervensi yang kita pilih haruslah merujuk pada masalah keperawatan yang terjadi yang kita dapatkan waktu melakukan asesmen awal. Waktu asesmen di awal-awal. Ya. Yang ada di psiki untuk berat badan berlebih, ada intervensi utama, ada intervensi pendukung atau pendamping. Banyak. Banyak. Jangan dipilih semua. Kenapa? Karena kalau dipilih semua itu adalah intervensi untuk semua setting masalah pasien. Ya, semua setting masalah pasien. Orang berat badan berlebih ada yang gara-gara kurang olahraga, ada yang karena makan gula banyak, ada yang gara-gara kada terkontrol berat badannya. Jadi sesuaikan. Oke, itu pelajarannya. Yang di salah satu label juga enggak mesti juga semua dipakai yang otek tadi. Kadang ada beberapa yang berkenaan ambil. Terapeutiknya yang bersesuaian aja ambil. Ya. Pokoknya saya menekankan di sini bahwa sediaan yang ada di label tersebut itu adalah untuk semua setting. Untuk menghadapi satu pasien, pilihlah yang paling tepat. Gitu. Oke. Karena kan saya kan pernah melihat tuh ada kan kerjaan PSIK 2020 yang saya minta mereka untuk ngetik tuh yang dari aromaterapi sampai yoga itu yang ratusan halaman itu pernah lihat ya. Nah, itu kan mereka kan udah nulis tuh label intervensi berdasarkan yang pembagian oteknya tadi. Jangan sampai kayak gini, jangan sampai dalam ada seminar kasus misalkan teman-teman menuliskan rencana asuhan tapi di copy paste semuanya dan nggak ngelihat apakah sesuai kondisi pasien atau tidak. Nah itu yang jangan. Harus diambil yang bersesuaian. Gak mesti harus 10 atau 20 intervensi. Kalau itu nggak cocok, mending ambil 4-5 tindakan yang benar-benar pas dengan kondisi pasien. Udah kayak gitu doang. Ada yang didiskusikan? Izin bertanya, Nurse. Silakan, Arif. Untuk menentukan intervensi sesuai keadaan pasien, berarti kita harus melihat kasus dari pasien tersebut, ya, Nurse? Betul. Karena yang saya bilang, yang namanya pemakaian psiki atau pemakaian NIK itu kan untuk memilih intervensi ya, untuk menyelesaikan masalah yang dialami pasien sesuai dengan luaran yang sudah kita tentukan. Oke. Masalah yang dialami pasien akan terlihat datanya ketika kita melakukan asesmen dengan tepat. Jadi asesmen dulu atau kaji dulu, angkat masalahnya apa, tentukan luarannya ini mau seperti apa, target capaiannya, lalu kita pilih intervensinya yang akan membawa kondisi pasien itu justru lebih baik daripada keadaan semula. Artinya keadaan saat dia dilakukan asesmen. Oh, pasien misalkan luka misalkan. Lukanya berapa? Waktu kita kaji lukanya berapa, luasnya, dalamnya berapa lama. Lalu kita angkat misalkan kerusakan integritas kulit kalau misalkan nggak dalam. Kalau dalam bisa kerusakan integritas jaringan. Mau kita apa? Luarannya berarti mau kita kan lukanya itu sembuh. Dengan cara apa? Berarti kan dengan dirawat luka salah satunya. Bisa diselesaikan dengan edukasi aja. Emang luka akan selesai ketika diedukasi. Bisa, harus ada perlakuan juga kayak gitu loh.
Ya mungkin edukasi pas, ada juga misalkan edukasi misalkan Bapak Ibu bagusnya ya makan konsumsi yang misalkan tinggi albumin, misalkan kayak ikan gabus, ikan papuyuk misalkan. Itu bagus edukasinya untuk dari dalam meningkat albumin. Tapi ketika kita juga nggak melakukan perawatan luka dengan benar, ya kayak gimana untuk menunjang penutupan lukanya kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Kolaborasinya apa, Nars? Untuk yang luka tadi bisa nanti kolaborasi pemberian apa antibiotik misalkan biar dia nggak infeksi misalkan. Nah, itu. Nurse, baik Nurse. Udah Oke. dipahami. Sip. Oke, ada lagi setelah Arif tadi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, cukup. Ya, Dila, apa Dila? Dila on mic. Ini saya masih kurang paham terus mengenai Suaranya kedengaran Dila. masuk sudah kedengaran Nurse? Ya udah, sip kedengaran. Mengenai itu ulun masih kurang paham mengenai rentang intervensi keperawatan yang baik, direct care, terus indirect, nurse initiated intervention sama health care. Ada direct care, ada indirect care, sama apa tadi? Coba tolong diulang. Nurse initiated intervention sama healthcare initiated intervention. Oh, jadi gini. Saya menjawabnya secara secara berkesinambungan. Ada intervensi yang dilakukan oleh perawat secara langsung, itu nurse intervention. Ada yang healthcare intervention, itu misalkan yang harus kolaborasi. Ada yang direct care, ada yang indirect. Direct itu kan langsung. Kalau indirect itu tidak langsung kayak gitu, misalkan yang kayak perawatan langsung ini yang bersentuhan langsung ke diri pasien, misalkan kita tadi rawat luka, masang NGT pada orang yang gangguan menelan, melakukan pemasangan oksigen pada orang yang mengalami sesak nafas, misalkan itu direct care. Kalau indirect care ini kan istilahnya misalkan kita mengedukasi pasien untuk mengurangi kecemasannya biar pasien nggak mangap-mangap lagi mempengaruhi pola napasnya. Itu kan kita kan ibaratnya mengedukasi pasien biar pasien Bapak, Ibu tenang dulu, tarik nafas perlahan. Nah, ujung-ujungnya apa yang kita harapkan untuk mengurangi kecemasan dia itu juga akan masuk kepada perbaikan kondisi pola napasnya tadi. Nah, itu contoh indirect. Kalau directnya kan tak pasang oksigen misalkan. Dan keduanya itu bisa dilakukan secara bersama-sama, nggak dipilih itu. Gitu. Gimana penanya Dila? Gena sudah paham. Terima kasih. Oke, sip. Ada lagi? Izin bertanya, Nurse. Oke, silakan Yoga. Mungkin ini kayak Dila juga, cuma saya kurang paham contohnya gitu, Nurse. Kira-kira dari yang direct care, indirect, nurse initiate, sama health provider itu loh, Nurse. Nah, itu contohnya kira-kira gimana, Nurse? Kalau misalnya di
dunia asli kayak gitu. Itu aja nurse. Oke. Apa tadi, healthcare, inisiasi dari healthcare ya, sama inisiasi dari nurse gitu ya tadi ya. Iya, nurse initiated intervention sama health provider initiated Health provider ya. Oke, berarti kan kalau health provider itu pertama di luar dari bukan di luar. Health provider itu istilahnya tuh lebih luas daripada cakupan seorang nurse. Kalau nurse ini inisiatif kan artinya inisiasi oleh seorang perawat saja. Misalkan sebentar. Oke, contohnya kayak gini. Ada yang namanya pasien itu mengalami suatu penyakit ya. Penyakitnya itu misalkan kita sebut efusi pleura. Oke, kalau teman-teman penasaran tentang efusi pleura bolehlah sambil searching. Efusi pleura itu teman-teman ada semacam kayak tumpukan cairan ya, tumpukan cairan yang ada di area paru manusia. Ya, di area paru itu maksudnya antar dinding paru dengan dinding rongga paru. Di sela-selanya itu ada cairan. Oke, numpuk cairan, entah karena dia CA atau apalah istilahnya. Nah, sebagai seorang perawat, kita akan melihat bahwa dia itu akan mengalami pertama sesak nafas. Kenapa? Karena parunya itu ketekan. Misalkan. Nah, apa yang bisa diinisiasi oleh perawat dalam hal ini? Ya pasti kita harusnya secara otomatis mikirnya oke, manajemen pernapasan nih. Manajemen pernapasan apa aja isinya? Pertama, kita memposisikan diri pasien. Jangan sampai orang yang sesak napas masih dalam keadaan supinasi misalkan. Maka kita taruh dia di posisi Fowler atau semi Fowler. Itu masih bisa dilakukan oleh perawat karena ilmu keperawatan juga mempelajari tentang itu. Kemudian kita bisa memasang oksigen karena kita juga belajar oksigen, tinggal kita hitung respirasi rate-nya berapa, kita proses perhitungannya, kita bisa melakukan pemasangan, apakah itu pakai nasal kanul, sungkup dan lain-lain, kita pasang. Ternyata tidak bisa juga selesai dengan Fowler, semi Fowler dan oksigen tadi. Ternyata karena efisi pleuranya itu udah masif, udah banyak cairan yang terkandung ketika dilakukan ronsen macam-macam, harus ada dong intervensi kolaborasi yang diinisiasi oleh healthcare provider yang lain. Dalam hal ini misalkan dokter penanggung jawabnya, misalkan harus dilakukan yang namanya fungsi pleura untuk menyedot ya dengan spuitnya itu besar, menyedot cairan yang ada di area intrapleuranya tadi. Harus dibuang dulu tuh cairannya tadi. Ketika udah dibuang, otomatis parunya tadi nggak ketekan lagi, bisa napas dengan nyaman ujung-ujungnya. Ya, walaupun itu nggak menyelesaikan masalah ya, pasti akan kalau penyakitnya itu masih berlangsung pasti akan ada lagi cairannya nanti sedot lagi kayak gitu. Nah, itu yang aku maksud dari inisiasi itu atau perencanaan di luar area keperawatan kayak gitu. Tapi kadang kita juga kita sebagai perawat terlibat di situ untuk mendukung pelaksanaan fungsi pleura tadi. Nah, itu bedanya. Itu yoga contohnya. Baik, terima kasih. Oke. Sip. Dan ketika ada tindakan di luar mandiri perawat, biasanya letaknya itu di kolaborasi, di otek tadi K-nya itu kolaborasi biasanya. Tuh. Ada lagi? Izin menanggapi yang mengenai tadi, berarti secara tidak langsung perawat itu sudah bisa melakukan keempatnya tadi berarti. Iya, perawat itu mengerjakan keempatnya tersebut, indirect, direct,
perawat inisiatif perawat, inisiatif healthcare yang lain. Namun kita harus membedakannya, kita harus jeli apakah ini tindakan mandiri perawat atau kolaboratif. Makanya kan kita diajari dari awal bahwa dalam implementasinya perawat itu bisa mandiri, independen, interdependen, begitu. Kita harus bisa menakar. Jadilah ya. Oke. Terima kasih banyak. Oke, sip. Bila lanjut, Septi, silakan, atau Rizda, siapa ya yang nanya? Silakan. Permisi, Nurse, izin bertanya. Tadi kan di manajemen berat badan tidak ada kolaborasi. Kalau kita mau kolaborasi, Nurse, apakah bisa misalnya kolaborasi dengan ahli gizi? Maksudnya, apakah tidak apa-apa melakukan standar intervensi tapi tidak ada di SIKI itu, Nurse? Oke, jadi gini. Oke, jadi gini. Yang namanya pertama ya, pasien dengan berat badan berlebih itu kan justifikasi diagnosis yang kita angkat. Kemudian kan kita menentukan luarannya kita pilih. Lalu kita pilih nanti label intervensi apa yang mau kita pakai. Bisa kita comot dari intervensi utama, bisa kita comot dari intervensi pendukung. Ya, salah satunya tadi tentang manajemen berat badan. Pertanyaan Septi kan tadi itu nurse ternyata di kolaborasi di manajemen berat badan tadi tidak ada kolaborasi. Oke, nah stop di situ dulu. Coba cari dan coba lihat di intervensi pendukung lainnya ada nggak sebenarnya itu label SIKI yang juga kaitannya dengan apa yang mau kamu lakukan, berkolaborasi dengan siapa. Contoh, kamu bilang tadi manajemen berat badan, saya nggak ada kolaborasinya. Yang kamu pengen atau yang kamu tahu pernah dikolaborasikan tuh apa dulu kira-kira? Apa? Konsultasi kah dengan dokter spesialis gizi misalkan, atau nutrisionis misalkan, itukah yang kamu maksud atau apa? Gimana, Septi? Izin menjawab, Nurse, yang seperti itu, Nurse. Ya, contohnya kamu merencanakan konsultasi sama spesialis gizi atau teman kamu yang pakar terhadap nutrisi kayak gitu ya intinya. Oke. Coba cari dulu di bawah-bawah itu ada nggak misalkan kayak konseling nutrisi misalkan, ada nggak sih selain yang 3 yang pernah kita bahas itu loh, ada nggak di intervensi pendukung? Jangan buru-buru masuk ke manajemen berat badan yang ke oteknya tadi, kembali lagi ke label pendukung untuk di SIKI tadi ada nggak kira-kira? Coba lihatkan yang di halaman 532 tadi loh. Ada nggak? Ada nggak, Septi? Kamu buka SIKI nggak? Izin menjawab, Nurse, ada, tapi terpisah konselingnya. Iya, jadi ternyata yang ditanyakan seperti ini dia terpisah dan ada di intervensi pendukung ya. Gitu kah? Izin menjawab, Nurse, sama di intervensi utama cuman beda. Beda beda labelnya ya ternyata ya. Iya, Nurse. Berarti kalau labelnya tadi tentang manajemen berat badan, bagaimana mengaturnya saja. Tapi kalau sudah ada intervensi edukasi yang berkolaborasi, ternyata ada konseling nutrisi, konseling dokter spesialis gizi, ternyata ada juga label yang lain kayak gitu. Nah, untuk itu pelajarannya adalah satu diagnosis berat badan berlebih bisa dilakukan atau dipilih label intervensi lebih dari satu. Nggak cuman ambil manajemen berat badan, udah tak kayak gitu doang. Tidak, bisa dipakai banyak label sesuai dengan kondisi yang kita temui pasiennya. Gitu. Oke, Septi?
Baik, Ners. Terima kasih. Sudah cukup jelas, Ners. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Belum ada atau tidak ada? Oke, belum ada, tidak ada. Ya kalau cukup ya. Oh ya. Oke, silakan Aji. Aji ini kalau ada nanyanya rasa kurang kayak gitu. Oke, silakan Ji. Ulun Haji Aret Rahmatullah. Mungkin pertanyaan dari Ulun, dalam setiap pengambilan intervensi itu kan pasti ada risiko kesalahan, Ners. Nah, mungkin minta tipsnya aja dari Pian supaya pengambilan intervensi terus dalam psiki ini tidak ada kesalahan, Ners. Pokoknya gitu, Ners. Oke, kepala sukunya mewakili. Oke, yang kepala suku itu semuanya Aji apa Arif lah, aku bingung juga. Oke, jadi gini, tips terbaiknya untuk kita bisa memilih intervensi yang kada salah ya, yang minimal salah lah. Kita harus tahu pasien itu masalahnya apa yang menyebabkan diagnosis keperawatan pada pasien itu tegak. Oke, contoh tadi kita ambil lagi berat badan berlebih tadi. Dia itu nggak rajin olahraga kah? Makanannya junk food kah? Penuh dengan gula-gulaan kah? Atau dia emang dari awal nggak pernah mengontrol berat badannya misalkan? Itu beda loh, penyebabnya itu beda loh. Nah, diagnosisnya akan tegak berat badan berlebih karena secara BMI atau IMT jomplang kayak gitu dengan nilai dia itu pasti tegak. Tapi kan penyebabnya beda. Maka dari itu tips saya untuk memilih intervensi yang terbaik adalah kaji bujur-bujur pasien kita. Apa yang mulainya dalam kondisi ini? Ketika kita menemukan apa yang mengolah pasien kita itu dengan kondisi ini, kita akan memilih intervensi yang akan bersesuaian dengan penyebabnya. Gitu. Kadang kita nggak dalam melakukan asesmen dapat masalah, kita memilih intervensi itu bingung. Yang mana ya yang pas? Karena dari awal kita nggak tahu pasien kita ini mengalami kondisi ini karena apa, gitu. Gitu Ji, tipsku adalah kaji benar-benar pasiennya, biar kita enak memilih mana yang paling pas. Gitu. Ya berarti untuk ketepatan dalam intervensi itu kuncinya itu ada di pengkajiannya, Ners. Betul, betul. Masa kamu baratnya gini, kamu lapar lalu ku intervensi dengan kasih air minum kayak gitu. Ya kenyang sih dikasih air minum, tapi kamu sendiri nggak akan selesai kayak gitu anunya, kehendak hatinya kayak gitu. Gitu. Ya baik, Ners, terima kasih banyak, Ners. Oke, sip Haji, terima kasih pertanyaannya. Oke, ada lagi yang angkat tangan? Oke, ya kalau emang nggak ada lagi, jangan dipaksakan. Oke, teman-teman, kalaupun tidak ada yang didiskusikan lagi, tidak masalah. Udah banyak juga hal-hal yang kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita, untuk saya pribadi, untuk teman-teman di sini, untuk melanjutkan belajarnya, untuk mempelajari proses keperawatan. Ya, mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih untuk motivasinya yang baik untuk belajar terus. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nas. Sama-sama.